Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun di rumah aja. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini akuntansi pengantar membahas terkait dengan jurnal koreksi bersama saya Iqbal Nurul Fathah. Manusia tidak luput dari kesalahan ya. Kadangkala dalam pembuatan jurnal itu terjadi kesalahan-kesalahan atau luputan. Jadi jurnal koreksi ini merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya ketika terjadi kesalahan saat mengklasifikasikan akun atau mencatat nilai. Jadi jurnal koreksi ini diperlukan pada semua pekerjaan akuntansi, baik manual atau menggunakan software. Memang membuat sebuah jurnal itu membutuhkan ketelitian. Jadi para akuntan ini dituntut untuk selalu teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi jurnal koreksi. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kesalahan pencatatan, dan yang ketiga adalah latihan soal jurnal koreksi. Here we go. Kita akan membahas definisi jurnal koreksi. Jurnal koreksi memiliki definisi yaitu adalah jurnal yang digunakan untuk pembetulan kesalahan pencatatan. Jadi, jurnal koreksi ini dibuat apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan yang dilakukan. Jurnal koreksi disebut juga jurnal pembetulan. Hal ini karena fungsi dari jurnal ini adalah untuk membetulkan jurnal yang terlanjur salah dibuat, baik karena salah angka ataupun salah akun, sehingga jurnal koreksi ini bersifat wajib. Perhatikan, di sini jurnal koreksi ini berbeda dengan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai dari saldo akun tertentu agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di akun yang perlu disesuaikan, biasanya itu akun biaya akrual atau menyegerakan pengakuan biaya, dan akun biaya deferral atau pengakuan biaya yang ditunda. Jadi, jurnal koreksi ini berbeda dengan jurnal penyesuaian. Koreksi mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, memiliki manfaat dan fungsi dalam mengkoreksi nilai transaksi yang sudah salah dalam pembukuan buku besar. Yang kedua, mengkoreksi penggunaan klasifikasi akun yang salah ketika menganalisa akun. Yang ketiga, koreksi transaksi di jurnal umum. Nah, bentuk-bentuk kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan, yang pertama adalah kesalahan jumlah rupiahnya. Kadangkala jumlah rupiahnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, kesalahan nama akun. Jadi salah memasukkan ke akun yang berbeda. Terus yang ketiga, ini kombinasi dari beberapa kesalahan, baik kesalahan jumlah rupiah maupun kesalahan nama akun. Ada contoh soal ketika kita melakukan kesalahan jumlah rupiah. Nah, contoh yang pertama ini, pencatatan jumlah rupiah itu terlalu kecil. Contohnya menerima pelunasan piutang usaha sebesar 750.000 dicatat sebagai menerima pelunasan piutang usaha 570.000. Nah, seharusnya itu dicatatnya seperti apa? Seharusnya Anda mencatat jurnal umumnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 750.000. Tetapi di sini Anda salah mencatatnya, yaitu sebesar 570.000.
Nah, di sini Anda keliru mencatat nih. Kas pada piutang usaha 570.000. Berarti terlalu kecil 180.000. Nah, maka dari itu Anda harus menambahkan kas dan piutang usahanya sebesar Rp180.000. Nah, maka pembetulannya adalah kas pada piutang usaha sebesar Rp180.000 karena pencatatan terlalu kecil. Nah, contoh yang kedua yaitu pencatatan jumlah rupiah yang terlalu besar. Di sini membayar sewa kantor 1.300.000 dicatat sebagai membayar sewa kantor sebesar 1.800.000. Nah, seharusnya Anda mencatatnya beban sewa 1.300.000 pada kas 1.300.000. Nah, ini seharusnya beban sewa pada kas 1.300.000. Sini Anda keliru. Dicatatnya itu beban sewa pada kas 1.800.000 sehingga kelebihan sebesar Rp500.000. Nah, maka pembetulannya adalah kas 500.000, beban sewa 500.000. Nah, karena kasnya itu sudah terlanjur dikeluarkan sebesar 1.800.000, otomatis Anda itu harus mengembalikan sebesar 500.000 ya. Jadi kasnya didebet 500.000, beban sewanya itu dikredit 500.000 karena terlalu besar. Harusnya kan tadi 1.300.000 saja, tetapi dicatat 1.800.000. Maka ada kelebihan sebesar Rp500.000. Maka pembetulannya adalah kas pada beban sewa Rp500.000. Yang kedua adalah kesalahan nama akun. Jadi Anda salah mencatat akunnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nih, pada kali ini dicontohkannya membayar beban bunga 500.000 dicatat sebagai membayar beban gaji. Seharusnya Anda kan mencatatnya beban bunga pada kas Rp500.000 ya. Tetapi Anda salah mencatatnya sebagai beban gaji. Keliru dicatatnya beban gaji pada kas Rp500.000. Nah, pembetulannya gimana? Atau jurnal koreksinya? Pembetulannya, maka beban bunganya itu dimunculkan. Karena kan sebenarnya kita mau membayar beban bunga. Oke, nah karena sudah terlanjur membayar beban gaji, maka beban gaji yang tadinya didebet itu harus dikredit sebesar Rp500.000. Nah, kalau kasnya kan tadi sudah dikeluarkan, kasnya udah benar. Jadi tinggal pembetulannya itu pada beban bunga yang mau dibayarkan, terus nah beban gajinya ini yang dihapus karena sudah terlanjur keluar Rp500.000. Jadi jurnal pembetulannya atau jurnal koreksinya itu beban bunga pada beban gaji sebesar Rp500.000. Kesalahan yang ketiga yaitu kombinasi dari beberapa kesalahan. Nah, ini Anda sudah salah salah mencatat nominal dan juga salah mencatat akunnya. Jadi bagaimana ini? Nah, ini contohnya membayar beban sewa Rp500.000 dicatat sebagai membayar beban bunga Rp50.000. Nah, seharusnya kan Anda itu mencatatnya seperti ini.
beban sewa pada kas 500.000. Tetapi Anda mencatatnya salah. Dicatatnya beban bunga pada kas sebesar Rp50.000. Maka di sini harus dibetulkan. Karena kita tadi sebenarnya ingin membayar beban sewa, maka yang dimunculkan itu adalah beban sewa pada debit sebesar Rp500.000. Kemudian kita mengkredit beban bunganya. Kita mengkredit beban bunganya karena kan tadi salah akun ya. Jadi kita ingin menghapus ini si beban bunga sebesar Rp50.000. Nah, untuk kasnya, karena seharusnya kasnya itu keluar 500.000, nah tetapi dicatatnya cuma 50.000. Nah, maka kasnya ditambahkan sebesar 450.000 pada kredit. Jadi, jurnal pembetulannya beban sewa 500.000 pada beban bunga 50.000 dan kas 450.000. Kombinasi dari beberapa kesalahannya. Ya, ini contoh kedua yaitu menerima pendapatan sewa sebesar 750.000, tetapi dicatat sebagai membayar beban asuransi sebesar Rp150.000. Nah, seharusnya dicatatnya kas 750.000 pada pendapatan sewa 750.000, kan? Karena menerima pendapatan sewa 750.000. Nah, seharusnya kan dicatatnya seperti ini, kas pada pendapatan sewa 750.000, tetapi keliru dicatatnya beban asuransi pada kas 150.000. Maka yang harus dikoreksi apanya? Untuk pembetulannya, karena ini kita salah ya mencatatnya sebagai beban asuransi, maka kita kan sudah membayar beban asuransi nih, kasnya sudah keluar Rp150.000. Nah, sebenarnya tuh kita mau memunculkan apa? Sebenarnya kan kita mau memunculkan pendapatan sewa. Nah, kita mau memunculkan pendapatan sewa dan menghapus si beban asuransinya. Karena kan sebenarnya kita mendapat pendapatan sewa tetapi kok malah dicatat sebagai beban asuransi. Maka beban asuransinya ini dihapus. Maka beban asuransinya dikredit ini 150.000. Pendapatan sewa kita tadi masukkan 750.000. Nah, kasnya kok 900.000 ini dari mana? Dari kasnya ini 150.000 karena kita kan tadi sudah mengeluarkan uang nih 150.000. Sebenarnya kita nggak perlu mengeluarkan uang, tetapi kenapa kok kita mengeluarkan uang? Karena dicatatnya sebagai beban asuransi. Nah, sudah dikembalikan lagi 150.000. Nah, 750.000-nya ini sebagai pemasukan ya. Pemasukan karena ada pendapatan sewa. Jadi pembetulannya adalah kas 900.000 pada beban asuransi 150.000 dan pendapatan sewa 750.000. Untuk selanjutnya silahkan berlatih. Ini di slide selanjutnya ada latihan soal, 6 soal saja, silahkan berlatih dan didiskusikan di grup e-learning atau di grup WA. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning!